Assalamualaikum semuanya, kembali lagi di channel YouTube aku, Depi Nur Laila. Kali ini aku mau ngasih sebuah cerita ya, yaitu judulnya Satu Atap, karya penulis dari Ade Anissa, yang seru banget tentang seorang wanita yang bekerja menjadi seorang pelayan restoran yang menyamar menjadi seorang lelaki dan harus tinggal satu atap dengan seorang CEO tampan, dan juga kayak penasaran dengan ceritanya. Didengarkan sampai habis ya, check it out. Satu Atap bab 3. Yayan, Yara bertanya, tidak percaya daripada memikirkan dirinya yang harus menyamar jadi seorang pria. Gadis itu malah lebih merisaukan namanya yang berganti jadi Yayan. Kenapa nggak Dayat aja sekalian, omelnya. Sigit yang tengah mengeluarkan baju-bajunya dari lemari kemudian mendekati sang adik yang duduk di tepi ranjang. Mereka masih berada di rumah lama yang besok pagi harus dikosongkan. Iya, maaf, nggak kepikiran yang lain, soalnya tadi keceplosan ngomong ya. Jadinya Yayan, nggak apa-apa, buat sebentar aja kamu tinggal di sana. Singgit berucapan yang lebar membuka sleting tas besar adiknya yang terletak di atas kasur. Mereka sedang berkemas. Aku nggak mau tinggal sama orang asing, apalagi harus nyamar jadi cowok. Kalau ketahuan gimana? Yara menahan air matanya untuk tidak jatuh. Teringat kembali kenapa nasibnya harus seperti ini. Gadis itu selalu saja menangis meskipun tidak ingin. Sigit menghela napas, berbuat sementara aja dek. Nggak mau kamu tinggal di luar. Juga belum punya duit buat sewa kamar kos, bujuk Sigit pada adiknya. Dia benar-benar merasa bersalah pada gadis itu. Semua ini terjadi karena kebodohannya, bahkan jika harus berlutut di kaki siapapun dia rela. Aku nggak mau. Yara tetap kekeh dengan pendiriannya. Kalau aku ketahuan gimana? Aku bakal dipenjara. Sigit menggeleng memegang kedua tangan adiknya untuk meyakinkan gadis itu, kalau nanti kamu ketahuan biar yang nanggung semuanya, kan yang bohongin dia. Jadi biar nanti aja yang dipenjara, ucapnya. Ini rumahnya Yara bertanya saat mereka sudah berada di depan pintu gerbang yang terbuka. Rumah minimalis 2 lantai yang terlihat mewah itu membuat ia ingin menangis. Seharusnya ini sudah menjadi rumahnya. Harusnya ini udah jadi rumah kita, ucap Sigit seolah dapat membaca isi hati adiknya. Yara berdecak sebal melirik sinis pria di sebelahnya. Harusnya itu mikir, rumah semewah ini mana mungkin harganya cuman segitu. Tergiur sama harga murah, makanya ketipu. Buat beli ubinnya aja aku rasa nggak cukup. Gadis yang sudah berpenampilan seperti laki-laki itu mengomel. Sigit tidak menanggapi saat seorang berseragam rapi mendekat ke arahnya. Mas Sigit, sudah ditunggu Pak Nino di dalam, ucapnya. Sigit menyenggol Yara yang kala itu masih memperhatikan taman buatan di depan rumah itu. Dia menoleh. Ini adik saya Pak Bima, ucap Sigit memperkenalkan adiknya. Oh Yanto, Bima mengulurkan tangan. Ini adik saya Pak Bima, ucap Sigit memperkenalkan adiknya. Oh Yanto, Bima mengulurkan tangan. Yara tidak lantas menerima uluran tangan itu. Dia menoleh pada Sigit dengan bingung. Nama Yayan saja belum bisa ia terima sampai saat ini, apalagi Yanto. Yayan Pak Bima, Sigit meralatnya. Oh maaf,
Mas Yayan, panggil Yayan aja gak apa-apa, ucap Yara dengan menyambut uluran tangan pria gagah di hadapannya. Bima tampak mengerutkan dahi, pandangannya melirik pada jemari. Hari pertama, Yara menyeret tas besarnya menuju ruangan kamar di lantai bawah. Namun dia bingung saat mendapati dua buah pintu di hadapannya. Dia hendak bertanya dengan berbalik dan terkejut saat pria, si pemilik rumah, ternyata sudah berdiri di hadapannya. "Pak Nino, mau apa?" Yara bertanya. Ngeri, tubuhnya sudah merapat pada pintu di belakangnya. Dia benar-benar takut pria ini akan macam-macam pada dirinya. Nino tampak menahan senyum. "Aku cuma mau ngasih tahu kalau kamar kamu di sebelah sana," ucapnya dengan menunjuk sebuah pintu di dekat dapur. "Kamar itu milik yang sudah aku bersihkan," ucapnya. Yara ikut menoleh ke arah yang ditunjuk oleh Nino, kemudian kembali mengarahkan pandangannya pada pria itu dan cengengesan. "Oh, makasih," ucapnya berlari pergi menuju kamarnya. Nino tertawa tanpa suara, entah kenapa melihat Bima atau orang lain yang bersikap waspada pada dirinya membuat ia geli sendiri, padahal dia biasa aja. Di dalam kamar, Yara bersandar pada pintu, telapak tangannya menyentuh dada yang merasa bergemuruh. "Tenang ya, ini buat sementara, bentar lagi pasti Asigit jemput kamu," guman gadis itu menenangkan dirinya sendiri. Setelah merasa sudah sedikit tenang, Yara mulai memperhatikan isi kamar yang memang benar sudah rapi. Tidak lupa gadis itu menggeser kursi dan ia letakkan di depan pintu, berjaga-jaga takut pria si pemilik rumah ingin mendobrak benda itu. Ada lemari besar yang tentu saja kosong saat dia membukanya. Hanya ada selimut juga sprei yang terlipat rapi. Gadis itu mulai meletakkan baju-baju yang ia bawa ke dalamnya. Setelah selesai, Yara duduk di tepi ranjang. Kasur yang begitu empuk ia belai dengan telapak tangannya. Benarkah ini sekarang tempat tidurnya? Dia merasa tidak percaya. Pagi hari pertama di rumah itu, Yara bangun lebih awal, berdandan seperti seorang pria. Tidak lupa juga melilitkan korset di dadanya agar terlihat semakin rata. Gadis itu menuju dapur untuk membuat sarapan dan bingung saat mendapati kompor di rumah itu yang jauh berbeda dengan yang di rumahnya. "Kenapa ini tombolnya banyak banget ya? Aku pencet yang mana?" Yara bergumam sendiri, karena bahkan kompor di restoran pun tidak serumit ini. Gadis itu coba-coba memutar knob pada kompor, biasanya langsung keluar api dari sana, tapi ini hanya tercium gasnya aja. Dia pun menekan tombol bergambar pematik api dan terkejut saat apinya menyambar kemana-mana. "Abah!" Yara berteriak memanggil ayahnya di tengah kebingungan harus berbuat apa. Seorang menghampirinya dan mematikan benda di hadapan mereka. "Kamu gak apa-apa?" Nino bertanya saat mendapati seorang di hadapannya itu teramat pucat. Yara tertegun. Dari jarak sedekat ini dia dapat mencium aroma maskulin parfum mahal yang dikenakan pria itu. Wajah tampannya pun terlihat jelas sekali di mata Yara, dan dia merasa tidak normal telah mengagumi Nino dengan dirinya sebagai Yayan. Gadis itu mundur beberapa langkah. "Enggak apa-apa, Pak, makasih," ucapnya.
Kalau kamu nggak tahu, nanya aja, Nino berucap lembut. Pria itu mengajari cara menyalakan kompor dengan baik dan benar. Biar aku bantu, kamu mau masak apa? Gak usah, Pak, biar saya aja yang bikin sarapan, cepet kok. Yara mengambil alih 2 butir telur dari tangan Nino dan berkata akan membuatkan omelet spesial untuk pria itu. Nino menurut. Dia duduk di kursi dengan meja persegi di hadapannya. Pria itu memperhatikan pergerakan seseorang di hadapannya yang begitu cekatan. Tidak lama kemudian sepiring omelet pun dia hidangkan. Kamu nggak sarapan? Nino bertanya setelah mengambil sendok yang terletak pada piring di hadapannya. Yara yang masih berdiri canggung menoleh pada makanan di piringnya yang masih ia taruh di meja dapur. Saya bisa sarapan sendiri, Pak, ucapnya. Nino beranjak berdiri dengan satu tangannya. Pria itu mengambil piring milik Yara dan meletakkannya di atas meja makan. Dia pun kembali duduk. Temani aku sarapan, ucapnya. Sesaat Yara terdiam. Gadis itu pun kemudian duduk di kursinya saling berhadapan. Dalam hatinya masih bertanya, benarkah pria itu tidak normal? Kamu kerja apa di restoran? Jadi koki? Nino bertanya setelah menyuapkan makanan ke mulutnya yang ternyata enak. Dia jadi penasaran. Yara menggeleng, hanya pelayan, Pak, tapi kadang bantu-bantu koki juga kalau lagi rame. Nino mendongakkan pandangannya dari piring. Tatapan mereka sempat bertemu sebelum seseorang di hadapannya itu kembali menundukkan kepalanya. Jangan panggil aku Bapak, panggil Abang aja. Atau sama seperti kamu panggil kakak kamu juga boleh. Yara yang mulai memakan jatah sarapannya itu kemudian mengangguk. Dia jadi bingung harus memanggil apa sekarang. Anggap aja aku ini teman kamu. Yara kembali mengangguk. Menanggapi permintaan pria itu, sikapnya yang begitu kaku dan terlihat ketakutan membuat Nino akhirnya tertawa pelan. Kenapa? Yara bertanya saat dia tidak mengerti kenapa pria di hadapannya itu tertawa. Kamu takut sama aku karena gosip itu? Nino kemudian bertanya. Tatapannya teduh mengarah pada Yara yang memberanikan diri untuk balik menatapnya. Aku nggak percaya bahwa gosip itu benar. Tenang aja, Yara mencoba untuk menghibur pria di hadapannya. Percaya juga tidak masalah, ucap Nino dan membuat seseorang di hadapannya itu terlihat waspada. Kamu punya mata dan telinga sendiri, bisa menilai apapun tanpa harus lewat pendapat orang lain, ucapnya. Selalu seperti itu kalimat yang Nino berikan pada setiap orang yang ingin mengenalnya. Meski nanti pandangan mereka tetap sama, Nino tidak akan mempermasalahkannya. Dia merasa baik-baik aja dan tidak ada yang aneh dari dirinya. Nino meletakkan satu buah kunci di hadapan Yara membuat gadis itu mendongak. Di rumah ini tidak ada asisten rumah tangga ataupun security, jadi jika kamu ingin pulang atau pergi tolong kunci sendiri. Baik Pak, Bang. Yara mengambil kunci di atas meja kemudian menyimpannya. Aku tidak suka kamu membawa orang lain ke rumah ini, jadi tolong dimengerti. Yara kembali mengangguk. Mana mungkin dia membawa orang lain ke rumah ini, sudah diberikan tumpangan saja dia sudah sangat berterima kasih. Kalau boleh aku tahu, kenapa kamu membolehkan aku tinggal di rumah ini? Yara
memberanikan diri untuk bertanya. Nino yang masih mengarahkan pandangannya pada gadis itu kemudian menjawab, "Karena kakak kamu." Yara meremas gagang sendok di tangannya. Sang kakak pasti sudah begitu memohon pada pria itu, dia merasa terharu karenanya. "Kakakmu bilang kamu pintar masak, bisa beres-beres rumah, jadi aku nggak perlu bayar asisten rumah tangga lagi." Yara ingin menelan sendok di tangannya jika bisa, ternyata sang kakak menjualnya sebagai pembantu. Sialan sekali abangnya itu. Nino beranjak berdiri saat sarapannya telah selesai. Pria itu berkata, "Aku akan ke kantor," kemudian beranjak pergi. Yara tertegun, pandangannya mengarah pada punggung Nino yang melangkah pergi dari sana. Tidak ada keanehan dari pria itu. Dia justru merasa bersalah telah menuduhnya yang tidak-tidak.